Bagi Anda yang ingin berinvestasi syariah, mungkin pernah mendengar sukuk retail dan sukuk tabungan. Sukuk, atau yang kadang disebut sebagai surat berharga syariah negara, adalah instrumen keuangan yang diterbitkan negara, yang dijual kepada individu warga negara Indonesia, sesuai dengan prinsip syariah. SBSN sendiri kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan. Apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita mulai penjelasannya, berikut ini. Tenor yang diberlakukan. Perbedaan pertama yang paling terlihat antara sukuk retail dan sukuk tabungan adalah tenor atau jangka waktu jatuh tempo yang diberlakukan. Untuk sukuk retail, tenor sukuk mencapai durasi 3 tahun. Sementara itu, sukuk tabungan punya jatuh tempo lebih singkat, yaitu hanya 2 tahun saja. Terdapat catatan, investasi syariah dari sukuk tabungan tidak boleh diperjualbelikan pada perdagangan di pasar sekunder. Artinya, investor hanya bisa hold sukuk tersebut hingga jatuh tempo tenor. Hal ini berbeda dengan sukuk retail, yang bisa diteruskan pada perdagangan di pasar sekunder, sehingga investor punya potensi pengembalian modal dari hasil penjualan sukuk kepada pihak lain sebelum jatuh temponya. Sebagai ganti dari penjualan pasar sekunder, sukuk tabungan memiliki fitur early redemption, yaitu kemudahan untuk mencairkan dana investasi sebelum jatuh tempo. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan dana investasi kembali, tanpa harus menunggu tenor yang disepakati sebelumnya. Sayangnya, investor tidak berhak mendapatkan imbal hasil, jika menggunakan fitur early redemption. Perlu diingat juga, early redemption tidak bisa diajukan secara tiba-tiba. Anda perlu melakukan pengajuan terlebih dahulu. Biasanya, waktu pengajuan akan ditentukan oleh pemerintah. Sifat kupon yang didapatkan investor. Perbedaan selanjutnya terletak pada sifat kupon, atau imbalan yang akan didapat oleh investor. Untuk sukuk retail, kupon yang didapat bersifat tetap, dan dibayarkan setiap bulan. Sedangkan sukuk tabungan, kupon bersifat floating with floor, atau tingkat imbalan mengambang, dan dibayarkan tiap bulan. Imbalan mengambang artinya, imbal hasil yang diterima berkala bisa berbeda-beda jumlah rupiahnya. Jika terdapat kenaikan pada BI 7-day reverse repo rate, yang dihitung tiap 3 bulan sekali, maka, imbal hasil yang diterima investor pun akan meningkat. Namun, jika terdapat penurunan pada BI 7-day reverse repo rate, imbal hasil yang diberikan adalah imbalan minimal. Imbalan minimal ini definisinya yaitu tingkat imbalan pertama yang ditetapkan pada saat penerbitan sukuk tabungan. Misalnya, pada sukuk tabungan seri ST007, imbalan minimalnya adalah 5,50% per tahun. Jika 7-day reverse repo rate turun, misalnya 4,50%, maka imbal hasil ST007 akan tetap ada di batas minimal, yaitu 5,50%. Potensi keuntungan dari selisih harga. Terkait dengan potensi keuntungan dari selisih harga, potensi keuntungan yang ditawarkan sukuk retail mampu memberikan potensi imbal hasil yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan karakternya yang dapat diteruskan di perdagangan pasar sekunder. Meski begitu, sukuk tabungan menetapkan sistem floating with floor. Artinya, meski BI 7-day reverse repo rate mengalami penurunan, imbal hasil yang ditetapkan adalah imbalan minimal. Sebaliknya, sukuk retail pun bisa menemui risiko kerugian jika penjualan di pasar sekunder mengalami capital loss, yaitu jika dijual di bawah harga beli. Prinsipnya akan sama dengan prinsip investasi pada umumnya, risk and return. Untuk menyimpulkan materi kali ini, berikut adalah benefit tiap jenis sukuk. Benefit sukuk retail yang menonjol adalah sifat kuponnya. Kupon atau imbalan dari sukuk retail bersifat tetap, dan sukuk retail dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar para investor domestik. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih banyak lagi. Tingkat imbalan yang ditawarkan pun terbilang kompetitif. Jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank-bank BUMN, imbalan sukuk retail lebih tinggi. Nilainya pun tetap, sehingga Anda tidak khawatir merugi. Sementara itu, kelebihan dari sukuk tabungan terletak pada tingkat imbalan minimal. Jadi, jika tren BI 7-day reverse repo rate menurun di bawah batas minimum, imbalan Anda tidak akan terpengaruh, karena tetap mengikuti perhitungan imbal minimal.
Sistem floating with floor juga memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, jika memang tren BI 7DRRR positif. Baik sukuk retail maupun sukuk tabungan, keduanya merupakan instrumen investasi syariah yang direkomendasikan. Regulasinya dijamin pemerintah melalui undang-undang sehingga lebih minim risiko. Anda berminat investasi di surat berharga syariah negara? Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.